Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Devita Amatika dengan NIM akhiran yaitu 003. Pada video kali ini saya akan membuat video ini untuk memenuhi tugas yaitu asistensi praktikum jaringan komputer. Nah, berikut adalah tugas yang harus saya kerjakan, yaitu membuat skenario sendiri untuk membuat topologi jaringan di Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan membuat skenario seperti membuat sebuah gedung warnet 3 lantai. Di lantai pertama saya akan membuat sebagai lantai untuk jaringan belajar. Nah, di situ itu tepat untuk mengerjakan mahasiswa, mengerjakan tugas atau lain sebagainya. Dan kemudian di lantai 2 itu akan saya buat sebagai tempat untuk bermain game. Nah, di situ digunakan untuk jaringan permainan game bagi siapapun yang ingin bermain game. Nah, kemudian yang di lantai ketiga itu bagian lantai VIP, dimana itu bisa digunakan sebagai ruang pusat atau sebagai ruang yang khusus. Nah, baik, kita akan langsung buat di Cisco Packet ya. Nah, kita sudah buka Cisco Packet Tracer-nya. Nah, pertama kita akan membuat topologi jaringannya terlebih dahulu ya. Kita akan membuat di end device. Kemudian di sini kita bisa pilih PC. Di sini kita bisa bebas membuat topologi jaringan apa. Di sini saya akan menggunakan topologi jaringan hybrid, yaitu gabungan. Pertama kita akan pilih PC-nya di lantai pertama. Nah, kita akan gunakan 3 biji. Seperti ini ya. Kemudian kita akan buat di lantai keduanya. Kita juga akan menggunakan 3 biji. Seperti ini. Ini agak kita bisa atur terlebih dahulu topologi jaringannya mau yang seperti apa. Nah, karena di lantai pertama ini khusus buat belajar, saya ingin menambahkan 2 switch di sini. Saya akan menggunakan switch 296 karena switch ini bisa menampung hingga 24 perangkat. Ini saya akan gunakan 2 switch. Switch yang pertama, switch 1 itu akan saya gunakan untuk terhubung ke switch-switch lain di lantai kedua. Kemudian yang switch ini digunakan khusus untuk di lantai pertama saja. Tapi nanti switch kedua, switch ini tetap terhubung. Ini kita sudah atur pada lantai pertamanya.
Kemudian kita di lantai kedua. Kita akan tambahkan switch baru di sini untuk lantai kedua. Kemudian kita akan atur lagi di lantai ketiga. Kita tambahkan PC baru lagi. Di sini lantai 3 hanya menggunakan 2 PC saja, karena ini adalah ruang khusus ya, jadi tidak memerlukan banyak PC. Kemudian kita akan menambahkan yaitu switch untuk menghubungkan ketiga PC tersebut. Nah, di setiap lantai itu saya akan bedakan menjadi 3 VLAN. Kita akan ambil kotak di sini, ini akan menjadi pembeda di antara semua lantainya. Pertama di lantai pertama ini, lantai 10 ini akan menjadi VLAN 10. Dan kemudian di lantai 2 kita akan menjadi VLAN 20. Kemudian di lantai 3 itu akan menjadi VLAN yang ke-30. Nah, seperti ini. Kira-kira akan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan hubungkan semua perangkat tersebut. Kita bisa menggunakan ini, copper straight through. Itu digunakan untuk kabel straight untuk dua jaringan, dua perangkat yang berbeda, seperti PC dengan switch seperti itu. Dan kita akan menggunakan kabel cross untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, seperti pada perangkat switch ke switch. Itu kita akan menggunakan kabel yang sama, yaitu kabel cross.
menghubungkan satu PC berbeda pada switch yang berbeda, yaitu PC ini, yaitu PC untuk saat saya akan hubungkan ini ke switch yang berbeda seperti ini. Jadi itu akan meskipun dalam satu VLAN tapi dia berbeda switch seperti itu. Dan kemudian kita akan lanjutkan lagi ke lantai yang kedua, VLAN yang kedua. Ini semua akan terhubung ke satu switch ini. Gunakan colokan yang berbeda agar tidak bentrok. Itu agar mudah saja untuk membedakan setiap VLAN-nya ya. Seperti ini. Kemudian yang terakhir itu di lantai 3 kita juga akan menghubungkan. Nah, setelah kita menghubungkan semua PC ke switch-nya, kita akan hubungkan juga antar switch-nya menggunakan kabel cross. Nah, seperti ini jadinya topologi jaringannya saya buat seperti ini. Ini lantai pertama, ini lantai pertama, ini lantai kedua, dan ini lantai ketiga. Kita akan beri nama agar tidak agar mudah untuk mengenalinya. Ini untuk ruang belajar. Dan kemudian ini lantai 2 yaitu VLAN 20 untuk ruang game. Dan kemudian di lantai 30 lantai 3 kita akan gunakan sebagai iPad seperti ini. Baik, semuanya sudah diberi nama dan kita akan memasuki pada switch. Nah, kita akan masuk ke bagian CLI. Ini adalah switch yang ketiga. Nah, kita akan mulai dari switch yang pertama ini dulu ya. Ini switch 0. Nah, dari sini kita akan masuk ke bagian CLI, kemudian kita ke sini. Nah, kita masukkan enable dan kemudian kita masukkan config terminal. Nah, sini kita masukkan VLAN-nya, VLAN 10 VLAN 10 namanya tadi belajar, ruang belajar ya. Kemudian kita masuk ke VLAN 20, namanya itu game. Kemudian kita masuk ke VLAN 30, itu namanya
IP ini ruang khusus, kemudian kita exit. Nah, ini akan membuka, dan kemudian kita akan memasuki menambahkan isinya agar tersambung ke switch. Kita ke interface, kita ketik interface, kemudian kita reng saja agar lebih cepat. Kita harus bisa menentukan, kita harus tahu PC mana yang akan dihubungkan. Jadi kita harus tahu apa nama yang kabel apa yang terhubung ke situ. Di sini kan ada tulisannya FA03, kemudian ini FA02. Jadi di sini kita akan menambahkan FA02 ini ya, dan kemudian kita akan lanjut untuk mode aksesnya. Kita tulis switch port atau SW ini, kemudian mode akses, kemudian kita tekan aksesnya itu ke VLAN berapa. Kita akan masukkan PC 2 dan 3 ini, PC 1 dan 2 ini masuk ke VLAN 10 gitu. Dan kemudian kita exit. Jadi di switch 0 ini itu akan berisi VLAN 10 yang di dalamnya itu ada PC 0 dan PC 1 yang namanya yaitu FA02 dan FA03 seperti itu. Kemudian kita akan masuk lagi ke kemudian kita masukkan satu lagi PC. Di situ ada PC 1 di VLAN, PC 2 di VLAN 10 juga. Jadi kita perlu memasukkan itu juga. Enter A, kemudian 01. Kemudian akses seperti ini. Kemudian kita exit. Nah, untuk menghubungkan PC dan switch ini agar terhubung, kita perlu mode terang, hubungkan antar switchnya. Karena ini masih dalam satu VLAN tapi beda switch, maka kita perlu menghubungkan kedua switch tersebut. Kita akan membuka interface, kemudian backup. Ini yang kita lihat itu di kabel crossnya. Apa namanya itu FA020. Jadi di sini kita akan masuk 20. Kemudian kita buat switch implementasinya, switch mode terang,
kemudian switch kemudian kita exit, kemudian kita masukin kedua. Kita sudah menghubungkan keduanya di dalam satu switch. Kemudian kita bisa cek apakah sudah termasuk. So apakah semuanya. Nah, di sini VLAN 10 dengan nama belajar, ruang belajar ini sudah masuk isinya, yaitu FA01, FA02, FA03. Berarti semua PC sudah masuk. Oke, kita X, kemudian kita akan isi CLI pada switch 1. Kemudian config terminal, kemudian kita masukkan VLAN 10, namenya belajar, VLAN 20, namanya game, kemudian VLAN 30, name yaitu, kemudian kita exit. Nah, kemudian kita akan masukkan isinya. Kita masukkan isi karena ini masih masuk ke VLAN 10, yaitu lantai 1. Kita akan masukkan ke VLAN 10 nya aja. Agar lebih cepat kita bisa menggunakan kita akses juga itu di situ, kemudian kita masukkan ke VLAN. Kemudian kita akan menghubungkannya dengan mode terang. Dihubungkan yaitu FA020. Kemudian VLAN 20, 30. Kemudian kita nah, sudah selesai. Ke switch 1 sudah selesai. Kemudian kita akan ke switch 2. Kita masuk ke bagian CLI, kemudian kita tambahkan juga enable, kemudian config, kemudian kita masukkan VLAN-nya 10, namanya, kemudian VLAN 10, kemudian kita ke VLAN 10, kemudian kita
Kemudian kita akan masukkan isinya di sini dimulai dari isi 5, 6, 7. Kemudian interface, blank, 5 hingga 7. Kemudian switch port, akses, kemudian switch port, akses, VLAN 20. Kemudian kita jadi ketiga PC itu langsung terhubung untuk menjadi ke VLAN 20. Kemudian kita akan masuk ke sini juga, ke switch yang ketiga. Enable, kemudian config, kemudian kita akan masukkan VLAN-nya juga. Ini kemudian kita masukkan PC-nya, yaitu PC 10, PC 8 dan PC 7, FA 10 dan FA 11. Kita ke switch port mode, akses, masuk ke VLAN ke 30. Kemudian tidak exit. Nah, seperti ini. Kurang lebih untuk pengisian CLI nya itu seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke bagian PC. Di sini kita akan memasukkan IP configuration-nya. Kita pilih static saja karena ini digunakan secara manual saja. Dan kita masukkan PC-nya, maksudnya masukkan IP address-nya. Kita bisa pilih kelas C saja, 192. Ya, karena NIM saya akhirannya 3, jadi saya akan pilih 3. Kemudian kita pilih 2. Ini langsung terisi untuk subnet masknya. Kemudian kita akan lanjut ke PC yang lainnya. Kemudian kita akan ke sini juga. Kemudian kita akan isi juga 92.3 dan itu akan dimasukkan sendiri. Kemudian kita akan lanjut lagi ke lantai yang kedua. Ini kita bisa pilih yang berbeda. Saya akan tambahkan sama saja, yaitu kelas C.
192.168.3.6. Kita akan tambahkan ke semua PC yang ada. Yaitu di lantai 3 juga dimasukkan IP configuration-nya. Baik, sudah selesai semua IP dan konfigurasinya. Kita akan coba uji. Kita akan cek di sini, sukses. Kita akan coba uji ini, sukses juga. Dan kemudian kita akan coba ke bagian command prompt-nya. Sini kita coba yang pertama, yang sesuai terlebih dahulu ya. Sini IP-nya semua. Ini 192.168.3.2 berhasil. Dan kemudian ini 92. Salah, memang 92. Kita akan coba. Berhasil juga. Jadi itu meskipun dengan switch yang berbeda, namun jika itu di VLAN yang sama itu bisa dengan menggunakan mode terang seperti itu. Karena tadi saya menyambungkan antara switch 0 dan switch 1 itu menggunakan mode terang, maka meskipun PC ini berbeda switch, itu tetap bisa terhubung menggunakan mode terang tersebut. Kita akan coba di sini. Ini ada di PC di VLAN yang 10 ya. Kita coba dengan VLAN yang berbeda di VLAN 20. Ternyata tidak bisa, yaitu request and call. Karena di situ saya tidak menambahkan mode terang pada switch di VLAN 20 itu. Makanya itu tidak bisa terhubung dengan VLAN yang lain. Kita juga dapat menambahkan DHCP ataupun router itu untuk menghubungkan ketiga switch tersebut. Jika ingin 3 switch itu bisa terhubung, yaitu menggunakan router inter-VLAN seperti itu. Dan untuk tambahan untuk yang penggunaan DHCP itu kita bisa menggunakan switch server itu untuk penambahan IP secara otomatis seperti itu. Tapi jika kita menggunakan router dan kemudian kita bisa gunakan CLI pada router, itu untuk menambahkan seperti IP kemudian
Nmux, kemudian DNS dan DHCP-nya ke dalam CLI yang ada di router, itu kita bisa menambahkan secara otomatis di seluruh isi ataupun server di dalam VLAN, di dalam semua VLAN itu akan menghubungkan VLAN itu menjadi inter VLAN. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.